Penghantarnya. Langsung saja masuk ke sesi wawancara. Mungkin pertanyaan pertama akan diajukan oleh teman saya, Saudari Diana Amalia. Dipersilahkan. Ya, sebelumnya terima kasih untuk Gildan dan juga Bapak Erwin ya, selaku guru IPS di SMP Taruna Bakti. Sebelumnya saya izin bertanya, Pak, bagaimana sih upaya yang dilakukan? Sebelumnya suara saya terdengar jelas nggak, Pak? Jelas, Takutnya jelas putus. sekali Amalia. Dian, Amalia, ya jelas sekali suaranya. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran siswa pada saat masa pandemi ini agar siswa itu tidak mengalami kesulitan dalam proses pembelajarannya gitu, Pak? Ya, langsung saya jawab aja ya. Ya, Baik. Pak. Iya, boleh, Pak. Untuk Dian ya, dan dari yang lain bahwasanya ini atau yang kita sebut dengan PJJ yang disebabkan karena seperti yang sama-sama kita tahu bahwasanya kita tengah berada di kehidupan yang dilanda oleh sebuah wabah yang sungguh membahayakan bagi kesehatan dan bagi kehidupan kita selaku manusia, dan ini membawa akibat atau membawa dampak bagi kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dan seperti yang tadi ditanyakan oleh dia ya, bahwasanya bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar siswa atau kegiatan belajar siswa di tengah pandemi seperti ini yang menuntut kita melakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh secara online. Ini untuk sekolah SMP Taruna Bakti sendiri ada beberapa kiat yang kita laksanakan. Yang pertama, kita melaksanakan yang namanya kegiatan pembelajaran secara daring atau online. Dan ini seoptimal mungkin kita laksanakan dengan menggunakan beberapa metode dan dengan menggunakan beberapa bantuan daripada media, baik itu media sosial ataupun media pembelajaran yang lain, yang semuanya berbasis kepada internet atau IT. Di antaranya kita punya yang namanya portal belajar, kemudian juga kita sering menggunakan aplikasi-aplikasi untuk tatap muka seperti yang kita gunakan saat ini. Ada yang menggunakan Zoom, ada yang menggunakan Google Meet, dan lain-lain sebagainya. Dan kesemuanya itu kita gabungkan, kita mix ya, sebagaimana supaya anak-anak kita ini tidak merasa bosan, tidak merasa jenuh dalam menghadapi pelajaran-pelajaran. Terkadang kita melakukan pertemuan Zoom, kemudian terkadang kita memberikan tugas melalui akun e-learning yang dimiliki oleh siswa kita masing-masing, kemudian juga menggunakan beberapa media seperti entah itu WA ataupun bahkan dengan menggunakan media sosial yang lainnya supaya mereka tidak merasa jenuh. Sebab kalau kita hanya menggunakan satu media saja, contohnya kita menggunakan Zoom, itu anak-anak akan cepat merasa jenuh. Ya, dengerin gurunya ngomong aja tanpa ada komunikasi secara langsung, ya itu akan sulit sekali. Kemudian juga selain menggunakan media yang berbasis kepada internet, untuk mengoptimalkan terutama bagi siswa-siswi kami yang terbatas dalam atau mempunyai kendala dalam bidang internet, dalam bidang media ataupun dalam bidang gadget ya, itu kita coba memberikan tugas-tugas yang bisa mereka ambil dan mereka serahkan langsung melalui datang ke sekolah secara terbatas. Jadi nggak hanya tatap muka ataupun secara online, juga tatap muka secara
satu alternatif bagi kami, terutama untuk mengoptimalkan siswa-siswi yang tidak bisa menggunakan media secara maksimal. Mungkin sementara seperti itu untuk mengoptimalkan proses pembelajaran secara online ini atau secara daring ini. Ya. Oke, baik Pak Erwin. Apakah ada tanggapan, Dian? Atau cukup? Izin bertanya sedikit boleh nggak Pak? Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, mungkin balik lagi tadi kan ya, misalkan ada siswa atau siswi yang misalkan terkendala sinyal ataupun gadgetnya kurang memadai gitu ya. Nah itu dari pihak sekolahnya itu ada kayak pembatasan gitu nggak Pak? Misalkan sehari itu cukup berapa orang aja gitu yang boleh datang ke sekolah gitu? Ya, untuk pembatasan bagi siswa yang tidak bisa menggunakan gadget atau mempunyai kendala dalam pembelajaran online itu kita batasi ya maksimal satu hari itu ya hanya sekitar 5-10 orang saja untuk yang bisa datang ke sekolah. Karena terutama pada saat kemarin sedang rame-ramenya wabah pandemi ya kita sama sekali bahkan tidak mengizinkan anak-anak berinteraksi dengan Bapak Ibu guru yang dikhawatirkan nanti akan menjadi carrier baik itu dari siswa ataupun dari guru. Jadi ya kita beri batasan ya maksimal satu hari itu 5-10 siswa yang bisa datang. Tapi kenyataannya memang ya yang datang pun paling banyak hanya sampai 5 orang saja gitu. Karena yang mempunyai kendala di dalam gadget ataupun di internet ya untuk saat ini kayaknya ya tidak terlalu banyak. Tapi tetap kita memfasilitasi masalah-masalah siswa yang seperti tadi itu. Begitu deh. Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya. Ya, sama-sama dia. Oke, terima kasih Wildan. Sebelumnya saya izin bertanya sedikit ya Bu terkait karakteristik siswa yang ada di SMP Taruna Bakti ini. Bagaimana sih cara membentuk gaya belajar atau pemberian motivasi serta juga perkembangan emosi anak siswa didik sosial ataupun moral spiritual yang Bapak Ibu kembangin gitu di SMP Taruna Bakti. Jelas nggak Bu suaranya? Jelas. Pertanyaannya bagaimana karakteristik dalam rangka karakteristik peserta didik di SMP Taruna Bakti ya. Kemudian dalam rangka pengembangan apa? Moral apa? Ya moral. Moral dan spiritual. Oke. Ya. Moral dan spiritual. Oke, saya akan coba jawab ya. Untuk SMP Taruna Bakti ini kan siswa SMP itu kan masa transisi ya. Masa transisi dari masa anak-anak menuju masa remaja yang jelas sekali di masa transisi ini rasa keingintahuan mereka amat menonjol ya, mereka ingin dianggap sudah besar ya. Kita sebagai tenaga pendidik khususnya di SMP Taruna Bakti ini sebelum mereka masuk ke sekolah kita ada tes penempatan kelas di mana kita harus mengetahui dulu gaya belajar mereka. Ya gaya belajar mereka itu kan banyak ya, ada yang kinestetik, ada yang audio ya. Nah itu kita tempatkan setelah kita tahu karakteristik gaya belajar mereka, kemudian baru kita letakkan mereka di kelas sesuai dengan gaya belajarnya. Kemudian untuk pengembangan karakter sendiri, kebetulan di sekolah kita itu pada masa pembelajaran tatap muka memang ada kegiatan setiap pagi itu tadarus dan motivasi itu dilakukan sebelum belajar, dimulai dari jam 6.45 sampai dengan 7:30. Ya diharapkan dengan
pemberian motivasi setiap hari akan membentuk karakter siswa ya, terutama dalam pengembangan mental mereka seperti itu. Oke. Lanjut. Apakah cukup, Dian? Atau ada lagi? Mungkin sedikit pertanyaan lagi ya Bu, terkait misalkan kan tadi Ibu bilang untuk penempatan kelas ya, itu kan sesuai dengan gaya belajar anaknya masing-masing ya. Itu kira-kira ada kriteria sendiri nggak Bu? Misalkan kayak gaya belajar anaknya seperti apa gitu. Mungkin di sekolah Ibu itu ada misalkan ada beberapa kelas gitu yang misalkan kelas yang A sama yang B gitu. Ada perbedaannya kan, kayak apa ya, karakteristik ya, untuk kayak misalkan kalau di kelas yang A ini gaya belajarnya seperti apa gitu, dan kalau untuk kelas B itu gaya belajar seperti apa gitu Bu. Oke. Jadi kan ada gaya belajar ya, ada yang kinestetik, itu ada anak lebih banyak, ada yang didominasi oleh kinestetik, artinya itu anak yang nggak bisa diam. Ya, anak yang nggak bisa diam. Nah ini kita tempatkan nih mayoritas anaknya ini anak yang nggak bisa diam gitu kan, kinestetik. Dimana kalau kita sudah tahu mereka gaya belajar, jadi terapi yang kita berikan kepada anak tersebut lebih tepat gitu kan. Kemudian ada anak yang memang gaya belajarnya itu sifatnya audio gitu, dia lebih banyak mendengarkan. Kemudian kalau mereka digabung, bisa jadi ada satu anak yang nggak guru yang ngajar akan lebih enak memberikan terapi-terapi yang diberikan kalau anak itu hampir seragam seperti itu. Jadi ada kelas-kelas tertentu yang memang itu didominasi, apakah itu kinestetik atau audio atau ada yang audio visual, itu gaya belajarnya seperti itu. Ya ini lebih menginikan ke guru dalam memberikan terapi atau pembentukan karakter anak ya seperti apa. Jadi nggak disamakan saja semuanya begitu. Dan ini juga harus diketahui oleh guru masing-masingnya. Ya jadi nggak semua anak itu dianggap ini anak ini bandel atau apa sebagainya, karena memang dia memiliki tipikal belajar tersendiri seperti itu. Ya. Baik Bu, terima kan kasih. Ada ya di sekolah itu kadang-kadang ini anak nggak bisa diam. Iya benar. Ya seperti itu. Kan di kelas itu nggak semua anak diam, ada yang diam aja, ada yang nggak bisa diam, gerak sana gerak sini gitu kan. Nah itu kita harus tahu kenapa dia seperti itu ya, karena memang gayanya memang seperti itu gitu. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed.